Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan yang berdaulat atas badai. Ketidakberdayaan manusia di tengah badai kehidupan. Dalam perjalanan Paulus menuju Roma, kapal yang ditumpanginya dihantam badai hebat sehingga tidak mampu melawan angin. Ini menggambarkan betapa seringnya manusia menghadapi situasi di luar kendali. Masalah kesehatan, keuangan, relasi, atau ketidakpastian masa depan. Seperti para pelaut yang menyerah pada angin, kita pun sering merasa kecil dan tak berdaya di hadapan tantangan hidup. Ada perbedaan antara menyerah pada keadaan atau keputusasaan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Para pelaut dalam kisah ini awalnya menyerah pada badai, tetapi Paulus yang telah mendengar janji penyertaan Tuhan, kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 3-24. Tetap tenang karena percaya bahwa Allah berkuasa atas segala angin dan gelombang. Saudara-saudara, pembelajaran bagi kita ketika kita tidak lagi mampu mengendalikan kapal tanda kutip, inilah saatnya berserah kepada Tuhan. Bukan pada kepanikan. Seperti kata Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan berdaulat atas badai. Meskipun kapal terombang-ambing, Tuhan tetap memegang kendali. Badai tidak menghalangi rencananya untuk membawa Rasul Paulus ke Roma. Bahkan melalui badai ini banyak orang akhirnya diselamatkan. Kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 20. Saudara-saudara, manusia cenderung terpaku pada besarnya badai. Seperti Petrus yang mulai tenggelam saat melihat angin, Matius 14 ayat 30. Dan lupa bahwa Tuhan lebih besar dari masalah. Kecemasan menguasai pikiran, Filipi 4 ayat 6-7, sehingga sulit melihat penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup kita badai boleh datang, tapi Allah tidak pernah absen. Dia bisa memakai kekuasaan kesulitan untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, atau menjadi kesaksian bagi orang lain. Ayat ini menjadi pengingat bahwa di saat segala usaha manusia gagal, iman kepada Tuhan adalah satu-satunya pegangan. Paulus tidak hanya membawa kabar tentang badai, tetapi juga firman pengharapan. Kisah Para Rasul 27 ayat 12. Saudara-saudara, apakah kita hanya fokus pada angin yang mengamuk atau pada Tuhan yang lebih besar dari badai? Kisah Para Rasul 27 ayat 15 mengajak kita untuk mengakui keterbatasan kita, berserah kepada Tuhan yang berdaulat, percaya bahwa Dia bekerja bahkan dalam badai, menjadi pembawa pengharapan di tengah keputusasaan. Sekalipun kapalku terombang-ambing, Tuhan adalah nakodaku yang setia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.